Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Insani Masliah dengan NIM 2402692. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum minggu kemarin, yaitu tentang pemantulan cahaya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana hubungan sinar datang dan sinar pantul pada cermin datar dan bagaimana bayangan yang dihasilkan pada cermin datar. Yang kedua, bagaimana pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur jari-jari kelengkungan cermin. Yang keempat, bagaimana pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Tujuannya yang pertama, menentukan hubungan sinar datang dan sinar pantul pada cermin datar dan bagaimana bayangan yang dihasilkan pada cermin datar. Yang kedua, menentukan pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Yang ketiga, mengetahui cara mengukur jari-jari kelengkungan pada cermin. Yang keempat, menentukan pengaruh kelengkungan cermin terhadap bayangan yang terbentuk. Kesimpulannya, yang pertama, hubungan sudut datang dan sudut pantul pada cermin datar yaitu sama besar. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar yaitu maya, tegak, sama besar dengan objek aslinya. Yang kedua, semakin besar sudut yang dibentuk oleh kedua cermin, maka jumlah bayangan akan semakin sedikit. Semakin sudut yang terbentuk antara kedua cermin, maka jumlah bayangan akan semakin banyak. Semakin kecil sudut yang terbentuk antara kedua cermin, maka jumlah bayangan akan semakin banyak. Yang ketiga, jari-jari kelengkungan cermin cembung sebesar 170,11 mm dan cermin cekung sebesar 86,88 mm yang didapatkan dari rumus R sama dengan R kuadrat ditambah S kuadrat per 2S. Yang keempat, pada cermin cekung, jika jarak objek lebih besar dari R, maka bayangan yang terbentuk nyata terbalik dan diperkecil. Jika jarak objek sama dengan R, maka bayangan yang terbentuk nyata terbalik dan sama besar. Jika jarak objek lebih kecil dari R, maka bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan diperbesar. Pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sifat cermin datar. Ketika berkas cahaya di suatu objek mengenai permukaan cermin, berkas cahaya memantul pada cermin dengan sudut yang sama ketika berkas cahaya tiba, tetapi pada arah yang berbeda. Oleh karena itu, sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar yaitu cermin datar membalikkan bayangan secara kanan-kiri, bukan secara vertikal atau horizontal. Berikut merupakan sketsa arah pemantulan cahaya cermin datar. Pemantulan cermin datar. Ketika cahaya mengenai objek, sebagian cahaya akan dipantulkan ke arah cermin. Cermin memantulkan cahaya ke arah yang sesuai dengan hukum pemantulan. Sudut datang, lalu sudut pantul. Dari sudut datang pengamat, sinar yang dipantulkan tampak berasal dari titik di belakang cermin, membentuk bayangan virtual yang tegak, sama besar, dan pada jarak yang sama dari cermin seperti objek asli. Hukum pemantulan yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Pada hasil percobaan yang kedua, banyaknya bayangan yang terbentuk dari dua cermin ini bergantung terhadap sudut antara cermin dan posisi dari objek yang diamati. Semakin besar sudut antara cermin, maka semakin sedikit bayangan yang dihasilkan. Dan
dari persamaannya, yaitu N sama dengan 360 derajat dibagi sudut antara dua cermin dikurangi 1. Hasil data percobaan yang ketiga. Pada hasil percobaan di atas didapatkan nilai jari-jari pada cermin cekung 86,88 mm dan pada cermin cembung 170,11 mm. Dari hasil tersebut, bisa kita simpulkan bahwa cermin cekung lebih kecil jari-jarinya daripada cermin cembung yang memiliki jari-jari yang lebih besar. Nilai R didapatkan dari rumus berikut. Hasil data percobaan titik fokus cermin cekung. Semakin dekat jarak cermin ke lampu dan semakin jauh jarak cermin ke layar, maka titik fokusnya lebih jauh. Sebaliknya, semakin jauh jarak cermin ke lampu dan semakin dekat jarak cermin ke layar, maka titik fokusnya lebih dekat. Hasil data dari percobaan titik fokus cermin cembung. Titik fokus cermin cembung terletak di belakang permukaan cermin pada jarak rata-rata 14,89 jari-jari kelengkungan, bersifat maya, imajiner, dan selalu bernilai negatif. Pada cermin cembung, sinar-sinar cahaya yang sejajar akan dipantulkan seolah-olah berasal dari suatu titik di belakang cermin, menghasilkan bayangan yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Hasil percobaan dari bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung pada jarak kurang dari 11,11, maka titik fokus bayangan yang dihasilkan cermin cekung nyata terbalik diperkecil. Ketika jaraknya kurang dari 11,11 dan kurang dari 22,4, maka bayangannya nyata sama besar tapi panahnya terbalik. Selanjutnya, ketika jaraknya lebih dari 22,4, maka bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Hasil percobaan dari bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan akan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.